Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengawali renungan ini dengan sebuah pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Ketika saya dalam masa pembinaan aspiran dan masa usia, saya dan teman-teman angkatan saya mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan di sebuah wisma lansia yang dikelola oleh para suster SMS di kongregasi saya sendiri. Di tempat ini, saya bertemu dengan banyak pribadi yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Salah satu yang sangat berkesan bagi saya adalah seorang oma. Oma ini bernama Oma Berta yang tidak dapat bicara atau bisu. Meski memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, Oma Berta tidak pernah menjadikan kondisinya sebagai alasan untuk berdiam diri atau bergantung sepenuhnya pada orang lain. Setiap hari dengan penuh semangat, ia membantu pekerjaan di dapur. Kadang ia membersihkan bawang, memotong sayur, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana lainnya. Walaupun ia tidak dapat berbicara dengan kata-kata, saya melihat bahwa ia berbicara melalui tindakan. Kerajinannya, ketulusannya, dan kesediaannya untuk membantu menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Saya menyadari bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang tidak dapat ia lakukan, melainkan oleh kebaikan dan kasih yang ia bagikan kepada sesama. Seringkali kita lebih fokus pada keterbatasan seseorang daripada melihat potensi dan keunikan yang dimilikinya. Nah, apa yang saya alami itu mengingatkan saya pada Injil Markus bab 7 ayat 31-37. Yesus berjumpa dengan seorang yang tuli dan gagap. Pada masa itu, orang dengan kondisi seperti itu sering dipandang rendah dan disingkirkan dari kehidupan sosial. Namun, Yesus tidak menjauhnya. Sebaliknya, Yesus mendekatinya dan penuh perhatian dan kasih. Ia menyentuh telinga dan melihat orang itu lalu berkata yang artinya terbuka. Seketika itu juga orang tersebut dapat mendengar dan berbicara dengan baik. Peristiwa ini, Yesus menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang berharga di hadapan Allah. Yesus tidak melihat keterbatasan orang itu sebagai penghalang untuk menerima kasih-Nya. Ia melihat pribadi yang harus dihargai, diterima, dan dipulih. Pengalaman bersama Oma Berta di Wisma Lansia juga mengajarkan hal yang sama kepada saya. Walaupun tidak dapat berbicara, ia tetap memiliki kemampuan untuk melayani, mengasihi, dan memberi dirinya bagi orang lain. Kehadirannya menjadi berkat bagi banyak orang. Ia mengingatkan saya bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyatakan kasih dan kebaikan. Kehadiran penyandang disabilitas di kalangan katekis sesuai dengan karunia dan talenta mereka masing-masing. Dengan demikian merupakan sumber daya bagi komunitas. Pesan Paus Fransiskus pada pidato konferensi katekesi dan penyandang disabilitas pada tanggal 21 Oktober tahun 2017. Paus Fransiskus mengajak kita untuk melihat penyandang disabilitas bukan sebagai orang yang hanya membutuhkan bantuan, melainkan sebagai pribadi yang memiliki karunia dan talenta yang dapat memperkaya komunitas. Mereka bukan sekedar penerima perhatian, tetapi juga pemberi inspirasi, pengharapan, dan kesaksian hidup bagi banyak orang. Maka melalui renungan hari ini, kita diajak untuk memiliki hati seperti Yesus, hati yang mampu melihat lebih daripada sekedar keterbatasan fisik. Marilah kita belajar menghargai setiap pribadi, memberi ruang bagi mereka untuk terlibat, dan menyadari bahwa setiap orang memiliki karunia yang dapat dipersembahkan bagi sesama. Semoga kita semakin mampu melihat dan memperlakukan setiap orang sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sebab di hadapannya tidak ada seorang pun yang kurang berarti. Semua adalah anak-anak yang dikasihi.